Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat sekalian. Pada kesempatan yang baik ini saya akan berbagi pengalaman kepada teman-teman semuanya mengenai satu jenis tumbuhan yang ada di depan saya ini. Ini adalah sarang semut ya. Untuk bahasa di sini di Kalimantan ini orang sering menyebutnya dengan nama sarang semut. Jadi kalau kita lihat sarang semut ini, teman-teman semuanya, ini dari famili Rubiaceae. Tolong dibetulkan kalau barangkali saya ada kekeliruan. Kemudian termasuk dari genus Myrmecodia. Jadi jenisnya Myrmecodia. Untuk spesiesnya dan varietasnya silakan nanti teman-teman bisa mengidentifikasi sendiri. Jadi kalau enaknya saya sebut ini dari genus Myrmecodia karena jenisnya cukup banyak dan varietasnya juga cukup banyak, dan kayaknya perlu pengamatan lebih detail untuk menentukan jenis dan varietas. Makanya saya sebutkan termasuk dalam genusnya saja, genus dari Myrmecodia. Sahabat-sahabat sekalian, jadi sarang semut ini di beberapa daerah itu memiliki nama barangkali yang berbeda-beda ya. Tapi di sini kebetulan namanya sarang semut. Biasa tumbuh epifit menempel di pohon-pohon, baik itu pohon yang hidup maupun pohon yang biasanya hampir mati. Kebetulan saya temukan ini di pohon yang tumbang. Nanti akan saya tunjukkan pohonnya dan rantingnya di mana. Kebetulan pohonnya tumbang, dan ini saya tidak sengaja menemukan ini dari informasi dari teman-teman. Kemudian saya ke sini untuk mengambil sarang semut ini. Jadi tubuhnya menempel di batang-batang pohon, biasanya itu di tempat-tempat yang agak lembab dan kurang sinar matahari. Sahabat-sahabat kalian, kalau kita lihat ciri-ciri fisiknya, ini bentuknya bonggol seperti ini, tidak karuan. Bentuknya seperti sirsat tapi bentuknya benjol-benjol seperti ini. Kemudian banyak sekali duri-duri di sekujur bonggolnya ini, banyak sekali duri-duri yang lancip di sini nih. Kemudian di bagian bawahnya ini ada akar untuk menempel pada batang, untuk menempel menumpang pada batang yang ditempelinya. Dan ini seperti ini batangnya seperti leher angsa atau leher jerapah, ini panjang seperti ini. Kemudian kalau kita lihat daunnya, ini kebetulan daunnya pada patah karena rusak kemarin jatuh. Ini daunnya berwarna hijau. Kalau ini tangkai daunnya berwarna agak keputihan. Ini tulang daunnya nampak jelas keputihan sampai sini teman-teman. Nah ini rusak, ini jajalan. Kemudian di bagian belakang juga tulang daunnya nampak keputihan. Ini durinya sampai pada pangkal tangkai daun seperti ini. Dan ini kebetulan ini ada bunganya, ada buahnya ini. Ini buahnya seperti ini teman-teman. Ini buahnya dari buah sarang semut ini. Jadi menurut beberapa literatur yang saya baca, ini buahnya bisa dikembangkan, ditumbuhkan pada media dengan perawatan tertentu, bisa hidup, bisa untuk perkembangbiakan secara generatif, yaitu dengan bijinya ini. Kemudian kalau bagian ujungnya tidak kelihatan ini teman-teman, warna coklatan seperti ini tidak kelihatan. Ini bagian akarnya seperti ini badannya, dan sepanjang badannya ini ada duri-duri dan terbagi dalam seperti segmen-segmen ini. Mungkin ini dalamnya seperti labirin-labirin. Sahabat-sahabat sekalian, ini adalah ranting tempat menempelnya sarang semut. Jadi seperti ini teman-teman. Tadi kami potong ini bahwa saya amankan di sini karena lokasinya di belakang itu adalah rawa-rawa. Jadi saya potong, saya bawa ke sini. Jadi kalau kita lihat ini banyak sekali semutnya. Nah seperti ini. Ini di dalamnya ini ada lubang-lubang. Jadi selain duri-duri yang ada di bonggolnya ini, setelah kita buka kulitnya sedikit, di dalamnya
banyak sekali lubang-lubang ini. Lubang-lubang ini digunakan oleh semut untuk dijadikan sarangnya. Jadi kalau kita lihat antara bonggol Myrmecodia ini, sarang semut ini, dengan semut ini terjadi hubungan simbiosis mutualisme. Jadi sarang semut ini menggunakan semut untuk menghindari dari predator, karena begitu digoyang semutnya itu akan keluar. Dan semut ini menggunakan bonggolnya ini, menggunakan labirinnya seperti ini yang di dalam ini digunakan untuk sarang, karena di dalamnya kalau saya lihat ini banyak sekali lubang-lubang seperti labirin. Nanti akan saya tunjukkan lubang-lubangnya, akan saya potongkan sarang semutnya, nanti teman-teman bisa lihat sendiri seperti apa. Jadi ini cukup banyak, kecil-kecil teman-teman semuanya. Ini termasuk, ini menempel ada daunnya seperti ini, sama seperti yang tadi saya tunjukkan. Ini ada daunnya juga, menggantung seperti ini. Kemudian ada tas juga. Ini ada juga. Kebetulan ini ada buahnya, 3 butir. Ini udah terlepas ini. Dan ini ada juga anggrek. Jadi ini kebetulan batangnya batang yang sudah kering, jadi tumbang, makanya ini banyak sekali terdapat sarang semut yang ada di sini. Banyak semutnya ini teman-teman. Sahabat-sahabat sekalian, ini sarang semut yang ada di ranting. Jadi kalau kita lihat nih, semutnya banyak sekali, lalu lalang sana sini. Jadi semut ini yang menghuni sarang semut ini. Kalau kita lihat, ini adalah daunnya, dan ini adalah sarang semutnya. Kalau kita dekatkan, kita besarkan, ini semutnya berwarna hitam teman-teman semuanya, warna coklat kehitaman semutnya. Coba kita cari tempat yang lain yang lebih kita dekatkan dengan semutnya ini. Ini ada sarang semut yang kecil di balik sana itu. Ini adalah semutnya, kebetulan itu ada lubangnya. Semutnya cukup sibuk ya, semutnya masuk ke dalam lubang teman-teman. Coba kalau kita lihat lagi, ini ada lubangnya seperti ini teman-teman. Ini semutnya ya, cukup banyak. Di sisi yang lain juga ada, kita lihat ini adalah sarang semutnya teman-teman. Ini sarang semutnya cukup banyak, mengelilingi sarangnya yang tadi saya pindahkan. Ini semutnya gelisah ini. Sahabat-sahabat sekalian, saya akan menunjukkan potongan melintang dari sarang semut. Ini adalah sarang semut yang masih utuh, walaupun kecil nih, cukup subur daunnya ini, banyak daunnya. Dan ini adalah potongannya, potongan sarang semut yang sudah saya potong-potong ini. Nah, kalau mana nih sambungannya ini. Jadi inilah potongannya tadi teman-teman semuanya. Potongan sarang semut yang tadi saya potong, ini bentuknya seperti ini ya, seperti labirin. Jadi di dalamnya ini banyak semut. Ini tadi udah saya sudah saya buang semutnya ini. Nah, kalau kita buka seperti ini, agak lubang-lubang. Jadi ini sarang semutnya seperti ini teman-teman. Ini juga seperti ini, dan ini masih ada kulitnya. Ini banyak duri-durinya. Jadi sarang semutnya berbentuk labirin atau apalah ini bentuknya. Sangat unik di dalam tuh. Jadi ada lubang yang kecil-kecil, ada juga lubang yang besar-besar, dan ini digunakan sebagai sarang bagi semut. Sahabat-sahabat sekalian, dari beberapa informasi yang kami dapatkan, jadi sarang semut ini memiliki khasiat yang cukup baik, terutama bisa membantu untuk penyembuhan kanker. Jadi beberapa buku yang saya baca berdasarkan hasil penelitian, jadi di sarang semut ini ada
zat namanya flavonoid, yaitu zat yang berfungsi untuk salah satunya adalah mengurangi peradangan, sehingga akan mengurangi benjolan-benjolan yang ada di dalam tubuh. Kemudian sarang semut ini juga mengandung zat atau senyawa anti peradangan atau anti alergi. Jadi sarang semut ini biasa digunakan untuk membantu penyembuhan penyakit kanker, kemudian penyakit bronkitis, kemudian apalagi ya yang saya baca tadi itu. Di antaranya adalah hipertensi, kemudian ada penyakit-penyakit yang berkaitan dengan jantung. Jadi cukup banyak manfaatnya dari sarang semut ini. Untuk informasi lebih lanjutnya, silakan teman-teman bisa menggali informasi dari berbagai media ataupun bertanya kepada ahlinya, agar teman-teman mendapatkan informasi yang lebih detail, terutama mengenai manfaat dari sarang semut ini. Teman sebenarnya ada satu sarang semut teman-teman di atas. Coba saya zoom, akan saya besarkan. Mudah-mudahan bisa lebih jelas lagi. Ya, ini sarang semutnya seperti ini. Mohon maaf kalau kameranya kurang fokus. Ya, ini ada beberapa sarang semut yang menempel di pohon yang berdiri ini. Ini adalah bonggol, bagian bonggolnya atau tubuh buahnya dari sarang semut. Kalau kita lihat, ini ada duri-durinya teman-teman. Ini ada duri-durinya, kemudian ini ada seperti garis-garis seperti ini. Ada garis-garisnya di sepanjang bonggolnya ini. Kalau kita dekat lagi nih, ada garis seperti ini, dan ini ada lubangnya ini. Ini lubang-lubang yang digunakan oleh semut untuk keluar masuk nih. Ini juga ada lubangnya seperti ini teman-teman semuanya. Dan ini ada batangnya seperti ini, seperti leher angsa atau leher jerapah, cukup panjang. Dan ini adalah buahnya teman-teman. Ini buahnya seperti ini. Buahnya sampai ke atas terus. Ini masih ada duri-durinya. Dan ini adalah daunnya. Ini daun bagian belakang, kelihatan seperti ini teman-teman. Kalau saya pegang, kesan rabanya ini halus dan seperti daunnya mengandung air, jadi agak tebal teman-teman. Ini durinya sampai atas, kalau kita lihat ini cukup panjang. Yang masih muda durinya berwarna hijau, yang sudah tua jadi durinya berwarna kecoklatan seperti ini. Kemudian kita lihat pucuknya teman-teman, ada enggak? Coba kita zoom pucuknya. Nah, pucuknya seperti itu, agak kurang jelas ya, tapi tidak apa-apa. Jadi ini kondisinya seperti ini. Ini adalah bonggol dari sarang semut. Coba kita ingin lihat mengenai buahnya seperti apa. Ini buahnya teman-teman. Buahnya berwarna kuning. Buahnya berwarna kuning seperti itu teman-teman. Kalau kita ambil, nah seperti ini. Ini kalau kita ambil berwarna kekuningan, langsung keluar airnya nih. Jadi di dalam air itu ada biji-bijinya. Nah, ini ada sekitar 3 biji di dalam buahnya ini. Teman-teman semuanya, ini yang masih basah, jadi ya, yang masih basah seperti ini, yang masih basah. Ini nanti kalau mau dimanfaatkan biasanya dikeringkan dulu, dikeringkan dulu sampai kadar airnya cukup berkurang. Dan ini kalau masih basah, ini kalau saya ambil nih, ini agak lembut nih. Seperti apa ya, seperti kentang atau bengkoang lah ini, warna putih seperti ini. Kalau dirasa, coba saya rasa, tidak ada rasa apa-apa teman-teman.
agak kelat-kelat dikit rasanya. Nggak ada rasa yang atau bau yang spesifik dari sarang semut ini. Nggak tahu kalau makannya banyak ya, tapi agak sepet sedikit di lidah nih. Ini mungkin pengaruh dari sarang semutnya ini, jadi agak sedikit sepet tapi tidak berbau apa-apa. Sedikit beraroma, aromanya apa, beraroma kayak semut itu, bau semut. Namanya sarang semut ya, jadi aromanya aroma semut. Teman-teman semuanya, ini ada satu pohon yang sudah mati pohonnya. Ini saya temukan ada sarang semut di atas sana. Coba kita ambil gambarnya. Mudah-mudahan bisa kelihatan gambarnya teman-teman. Nah, ini ada sarang semutnya. Kalau kita lihat, ini kelihatan ya teman-teman. Kita zoom ke atas, ke sana tuh cukup banyak tapi gelap, tidak kelihatan. Nah, ini cukup jelas kelihatan, ini adalah sarang semutnya. Sahabat-sahabat sekalian, ini adalah ranting di mana saya menemukan sarang semut ini. Saya temukan di sini. Dan ini cukup banyak sarang semutnya di sini, baik yang besar-besar maupun kecil-kecil. Jadi ini adalah ranting atau pohon yang sudah kering, sudah mati. Jadi pohon yang sudah mati ini digunakan banyak sekali anakan yang kecil-kecil ini, anakan dari sarang semut. Kemungkinan dulunya ada satu atau dua bonggol yang besar kemungkinan. Jadi ini anakannya cukup banyak di sini, menempel di sepanjang batang dari pohon ini teman-teman. Untuk lebih dekatnya akan saya tunjukkan, ada beberapa bonggol sarang semut ini cukup banyak masih di sini. Dan saya tunjukkan bagaimana sarang semut ini menempel di ranting-ranting yang sudah mengering kebetulan ini teman-teman. Ini kalau kita lihat, ini ada satu sarang semut lagi ini. Ini masih menempel. Nah, ini sarang semutnya, ini kelihatan ini teman-teman. Ya, ini saya zoom lagi, saya jelaskan. Ini ada sarang semutnya menempel di sini. Masih cukup kecil. Kemudian di samping saya ini ada lagi nih teman-teman. Ini ada lagi. Ya, ini ada lagi sarang semutnya. Jadi kalau kita lihat ya, hidupnya di sela-sela antara dua cabang ini. Dia tuh kejepit di sini. Kemudian ini baliknya ada lagi teman-teman. Ya, ini ada lagi. Wah, ini ada juga sarang semut yang masih kecil. Jadi kebetulan ini banyak semutnya yang ada di, kebetulan mungkin di dalamnya ini ada sarang semutnya. Setelah kita datang, semutnya langsung melindunginya ini. Jadi inilah mungkin yang namanya simbiosis mutualisme. Jadi semut menggunakan sarang semut ini sebagai sarangnya, kemudian sarang semut sendiri memanfaatkan semut ini untuk melindungi dirinya dari barangkali serangan ataupun predatornya. Ini adalah tempat rawa-rawa ini. Kebetulan di samping pohon tempat tubuhnya sarang semut ini banyak rawa-rawa dan cukup lembab di sini.
Teman-teman semuanya, ini di ujung ranting, di ujung pohon yang mati ini juga kita temukan ini sarang semutnya seperti ini. Ini gantung, ini cukup kecil tapi nampak seger nih. Ini juga di bawah saya temukan teman-teman. Nah, ini juga sarang semut. Ini saya temukan teman-teman, ada sarang semut cukup banyak di sini masih anakannya. Nanti bisa dimanfaatkan untuk kita coba, untuk kita potong dan kita seduh teman-teman.